atau mengangkat karya orang lain. Waktu saya nulis tentang Echa ini, ternyata Allah berikan banyak rezeki ya, baik untuk keluarganya Echa, kemudian juga untuk penerbit. Makanya saya ketika mendengar Dr. Novi ingin membuat buku, saya menawarkan diri, saya mencoba untuk yang kedua kalinya. Gitu. Jadi kalau tadi Dr. Novi bilang, hari ini Mas Rama jadi bintang. Saya bilang, kita berdua sama-sama bintang. Gitu. Karena ternyata kalau penulis kan biasanya dia nulis novel atau cerpen, kumpulan cerpen yang diangkat namanya siapa? Penulisnya. Tapi ketika kita membuat buku seperti ini, biografi, yang diangkat siapa? Narasumbernya. Makanya lewat bukunya, nah ini ada juga nanti bisa hubungi penerbit, bukunya namanya Bukan Bidadari Biasa. Teman-teman percaya nggak? Ada Echanya kan, Cak? Apa? Cak, karena mau tanya, cita-cita terbesar kamu apa? Ibrahim. Aja kok, serius saya. Apa? Nikah. Tepuk tangan dong. Coba itu. Makanya mbak-mbak yang di depan sana nggak punya cita-cita nikah, kalah sama Echa. Ya, jadi ini Echa ini, ya sama juga, lihat orangnya petakilan, ya kan? Enggak, istighfar. Begini, ya apa istimewanya coba? Tapi Allah tunjukkan kepada saya, ini nih sosok yang harus ditulis. Karena kalau nggak, dunia nggak akan tahu. Sama halnya dengan Dr. Novi. Kalau saya nggak tulis, mau sampai kapan dunia tahu kalau ada potensi di balik baper-bapernya, di balik air matanya. Dia senang banget tadi ngeliat tantenya nangis. Udah jangan nangis katanya. Padahal waktu bikin buku, ya gitu juga. Gitu kan ya. Jadi teman-teman, Bukan Bidadari Biasa, ini buku tentang Echa ini mengawali menjadi fondasi untuk saya menulis Helping is Healing. Gue gini-gini lupa kalau dia nggak ngeliat ya. Terima kasih banget Echa sudah datang. Nah teman-teman boleh nih ya, nanti yang mau mau tahu lebih banyak tentang Echa, ini mumpung ada mamahnya, nanti bisa ngobrol sama mamanya. Pokoknya saya bangga banget ya hari ini kedatangan orang-orang hebat ya, luar biasa banget gitu loh. Jadi bahwa satu hal, terkadang ada kebahagiaan seorang penulis itu bukan dari royaltinya, bukan juga dari ketenaran namanya. Saya udah buktikan 2 kali saya buktikan, dan saya bahagia melebihi launching buku saya yang pertama kali, atau melebihi buku saya yang terjual bestseller. Kalau saya disuruh milih, saya lebih pilih kedua-duanya ini, Echa sama Dr. Novi. Ada kebahagiaan tersendiri buat saya yang tunanetra ini bisa menulis tentang mereka. Ini sebuah hal yang tidak mudah. Dr. Novi mungkin bisa pilih orang lain. Saya paksa tuh sebenarnya. Jadi yang maksa saya. Demikian juga dengan Echa. Yang uber-uber siapa, Cak? Nah, saya uber-uber. Saya bilang, jangan kasih naskah ke orang lain. Saya nggak rindu, saya bilang. Walaupun anaknya dia beginilah. Ya. Tapi setuju nggak kalau dia bukan bidadari biasa? Setuju ya. Cantik ya. Ya untung saya nggak lihat ya. Ya begitu. Ya. Ini yang di sana sampai cekak-kakak aja. Biasa kalau penyandang disabilitas ngomong kan kesian, terus pakai iringan lagu-lagu yang menyedihkan gitu ya. Hari ini kita ini aja gitu ya. Karena Happy Mas Rama. Happy seperti happy. itu. Dan satu hal yang saya selalu tekankan, biografi yang bagus adalah biografi yang menampilkan sisi kemanusiaan secara utuh. Yang membuat saya belajar membuat bukunya Echa, membuat buku Dr. Novi, justru bukan dari biografi yang perfect sempurna. Teman-teman bisa cari, saya nggak tahu masuk Indonesia nggak, iya tuh biografinya Steve Jobs.
Yang saya baca malah yang dia baper-baper. Dia nangis di parkiran itu bukan nangis biasa, gerung-gerung. Tahu gerung-gerung bahasa Inggrisnya? Diterjemahin apa itu? Ya itu udah meraung-raung. Bayangkan seorang CEO, tapi itu sisi kemanusiaan yang dia tidak hapus dari bukunya. Itu ditulis tuh. Saya bilang, oh ini bagus ini. Bagus ini. Makanya 21 jam saya habiskan waktu membaca buku itu. Waktu saya garap bukunya Eca belum. Tapi ketika menggarap bukunya Dr. Novik, saya baca secara utuh bukunya Steve Jobs itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini tadi ada selingan jadi ya, jadi kepanjangan. Terima kasih ya. Ya, baik.